Selamat siang Tribuners, bagaimana kabar Anda siang hari ini? Senang sekali saya Ilu Devisania dapat kembali berjumpa dengan Anda. Kali ini dalam program Highlight Koran Tribun Timur, edisi Rabu 28 Februari 2024. Beragam berita menarik sudah tersaji untuk Anda dalam Tribun Timur cetak hari ini. 3 halaman diantaranya akan kami highlight untuk Anda. Kita beralih ke halaman pertama Tribuners. Berita utama, Presiden siapkan Makassar seperti Zen Z. Jokowi undang PJ Gubernur presentasi pembangunan. Dari Istana Negara dilaporkan bahwa Presiden Jokowi meminta Provinsi Sulawesi Selatan sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara atau IKN. PJ Gubernur beserta 5 kepala daerah di Sulsel diundang untuk mempresentasikan mengenai proyek pembangunan di Sulsel. Mereka yang diundang adalah PJ Gubernur Sulsel Bahtiar Baharudin, Wali Kota Makassar Dani Pomanto, PJ Bupati Takalar Setiawan Aswad, kemudian ada Bupati Goa Adnan Purita Ihsan, dan juga Bupati Maros Haidir Syam, kemudian Bupati Pangkep ada Yusran Lalugau. Mereka dipanggil ke Istana Negara di Jakarta untuk memaparkan peluang pembangunan Sulsel, terlebih saat proyek IKN nantinya telah selesai pada Selasa 27 Februari. Pertemuan berlangsung kurang lebih 1 jam 30 menit. Pertemuan dihadiri pula Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono dan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju. Di hadapan Presiden Joko Widodo, PJ Gubernur Sulsel Bahtiar Baharudin memaparkan rencana konsep pembangunan Makassar dan kawasan sekitarnya, terutama kawasan Maminasata. Hari ini kami tambahkan Pangkep, Makassar, dan sekitarnya ini terkoneksi dari sisi daratan dan ada juga koneksi dari sisi laut, karena ada juga Geopark Maros Pangkep, kata PJ Gubernur Bahtiar. Bahtiar mengungkapkan Presiden Jokowi meminta dirinya bersama 5 kepala daerah dan Forkopimda Sulsel untuk membangun kawasan kota Makassar dan sekitarnya. Kita bisa melihat ada foto yang sudah tertera di halaman pertama ini yang menghadiri undangan dari Presiden Joko Widodo untuk membahas pembangunan di Sulawesi Selatan. Kemudian jalur Maminasata akan dilanjutkan. Bupati Maros Andi Syafril Haidir Syam yang hadir bersama PJ Gubernur Sulsel Bahtiar Baharudin menemui Presiden Jokowi di Istana Negara pada Selasa 27 Februari. Mengatakan pertemuan ini bertujuan untuk memaparkan rencana pembangunan wilayah Makassar, Maros, Goa, dan Takalar, serta Pangkep atau Maminasata Plus sebagai kota metro. Mantan Ketua DPRD Maros ini menjelaskan dari hasil pertemuan tersebut, jalur Maminasata khususnya Maros akan terus dilanjutkan menjadi salah satu fokus pembangunan ke depannya. Dengan begitu, jalan lingkar luar yang menjadi jalur Maminasata akan lebih diperhatikan, ujarnya. Haidir Syam menambahkan pada tahun ini pemerintah pusat telah menggelontorkan anggaran senilai 900 miliar rupiah untuk pembangunan impres jalan daerah. Anggaran tersebut juga sudah mencakup pembangunan dan perbaikan jalur Maminasata. Kemudian ada juga berita dari PSM Makassar yang akan melawan Persebaya Surabaya. Saatnya Mansarai akhiri puasa gol. Duel klasik bakal tersaji di pekan ke-26 Liga 1 2023-2024 antara PSM Makassar versus Persebaya Surabaya pada Rabu 28 Februari 2024 pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Duel ini bakal berlangsung di Stadion Batakan Balikpapan, Kalimantan Timur. Kedua kesebelasan akan bertarung habis-habisan untuk memperebutkan 3 poin penuh jelang akhir musim. PSM Makassar dan Persebaya Surabaya kini berada di papan tengah klasemen sementara Liga 1. PSM Makassar berada di peringkat ke-9. Kita bisa melihat infografis mengenai PSM Makassar dan juga Persebaya Surabaya yang akan bertanding malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Tengah di Stadion Batakan Balikpapan, Kalimantan Timur. Kita dapat melihat bagaimana pertemuan antara PSM Makassar
di 5 pertemuan laga terakhir dan juga ada 5 laga terakhir dari PSM Makassar serta 5 laga terakhir dari Persebaya Surabaya. Kemudian Tribuners, kita berlanjut ke halaman 11 di rubrik Sulsel Memilih. PKB unggul kursi, Nasdem menang suara. Dari Takalar, Tribun Timur melaporkan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB berhasil mengumpulkan 5 kursi untuk sementara melalui rekapitulasi di aplikasi Sirekap KPU Republik Indonesia. Kursi PKB mengungguli Partai Nasdem yang mengumpulkan 4 kursi. Padahal suara Partai Nasdem paling tinggi pada pemilihan legislatif Kabupaten Takalar. Kita dapat melihat grafis yang juga tertera di samping. Kemudian, berdasarkan data Sirekap pada 27 Februari 2024, pukul 18 waktu Indonesia Tengah, Partai Nasdem meraih 20.114 suara. Sementara itu, PKB mengumpulkan 17.312 suara dari 659 dan dari 864 TPS atau 76,27%. PKB mampu mengungguli Nasdem karena lebih banyak mengumpulkan suara jika bertahan hingga penetapan resmi KPU. PKB berpeluang merebut kursi Ketua DPRD Takalar dari PKS. Raihan 5 kursi PKB di Kabupaten Takalar menurut hitungan sementara mengantarkan PKB menjadi pimpinan lembaga DPRD Takalar atau dalam arti lain Ketua DPRD. Ini sejarah baru bagi PKB Takalar periode ini, kata Wakil Ketua DPW PKB Sulsel Hengki Yasin pada Selasa 27 Februari 2024. Dengan demikian, Hengki menambahkan dari hasil perolehan suara pileg, tingkat kepercayaan masyarakat untuk PKB meningkat dari tahun sebelumnya. Alhamdulillah, ini semua kerja keras para kader menunjukkan bekerja untuk rakyat dan selalu ada untuk rakyat, dan hasil ini berkat dukungan masyarakat, tambahnya. Hengki Yasin bakal maju pada pemilihan kepala daerah atau Pilkada Takalar 2024 mendatang. Hal itu terlihat usai tak maju lagi di Pileg 2024 saat ini. Saat dikonfirmasi, Hengki Yasin mengaku siap maju jikalau perintah dari partai ada. Kalau ada perintah partai dan dukungan masyarakat, insya Allah saya maju, ungkap Hengki Yasin. Diketahui pula bahwa sejak awal Partai PKB menginstruksikan kepada Hengki Yasin untuk gencar sosialisasi ke masyarakat sebagai calon Bupati Takalar. Sampai hari ini, respon dan dukungan masyarakat Takalar kepada saya terlihat menggembirakan, sehingga ini menambah keyakinan saya untuk maju di Pilkada Kabupaten Takalar pada November nanti. Apalagi, insya Allah PKB ada modal kursi 5 di Takalar sekarang ini, kata Hengki Yasin. Kemudian, kita dapat melihat hitungan rekap online kacau. KPU mengatakan ada masalah aplikasi. Rekapitulasi suara di website KPU lagi-lagi bersoal. Ini bukan kali pertamanya data yang ada di website KPU mengalami kekacauan. Salah satu contohnya di Dapil Makassar 5 DPRD Makassar. Rekapitulasi suara para caleg tidak sama dengan total perolehan suara partai. PKB misalnya, 10 caleg memiliki suara di atas 1.000, suara tertinggi 3.724. Sementara perolehan total suara partai yang tertera hanya 4.966. Kemudian Partai Gerindra, jika di total perolehan suara partai dari 10 caleg yang ada mencapai 20.291, sementara yang tertulis dalam real count tersebut hanya 9.814. Begitu juga dengan PDIP yang harusnya memperoleh 12.477 suara, justru hanya mendapat 4.021 suara keseluruhan. Kekacauan data ini juga terjadi di parpol lain yang ada di Dapil Makassar 5. Komisioner KPU Kota Makassar Muhammad Abdi Goncing justru tak bisa memastikan penyebab perbedaan data itu. Ia hanya menerka-nerka bahwa kesalahan tersebut disebabkan karena jaringan. Apalagi, kata dia, aplikasi Sirekap masih terus mengalami masalah.
Bisa jadi masalah jaringan atau lagi ada masalah dengan aplikasi Sirekap, ucap Abdi Goncing via WhatsApp. Kendati demikian, kata Abdi Goncing, yang menjadi bukti kuat adalah C hasil pleno. Katanya, Sirekap hanya alat bantu dalam dokumentasi hasil penghitungan dan rekapitulasi. Tapi poinnya bahwa yang menjadi alat utama dalam rekapitulasi itu adalah C hasil pleno, ujarnya. Abdi tak menampik banyak koreksi dalam proses rekapitulasi di tingkat kecamatan. Itu disebabkan oleh kesalahan sistem dalam membaca angka yang tertulis di C hasil pleno. Intinya bahwa Sirekap ini yang keluarannya adalah informasi yang terpublish di Info Pemilu, bukan alat utama, tapi sebagai alat bantu. Alat utamanya adalah C hasil pleno. Kemudian Tribuners, kita dapat melihat grafik yang tertera di halaman 11 ini, suara sementara partai Pileg DPRD Takalar. Kemudian juga setelahnya ada Dapil 1 Takalar mencapai 10 kursi. Kemudian ada 8 kursi dari Dapil 2 Takalar. Kemudian ada 7 kursi dari Dapil 3 Takalar dan 10 kursi dari Dapil 4 Takalar. Perolehan kursi, PKB mendapatkan 5, Nasdem 4 kursi, P3 ada 4 kursi, Gerindra 4 kursi, PDIP 4 kursi, Demokrat 3 kursi, Golkar 3 kursi, PKS 3 kursi, Gelora 3 kursi, PAN 1 kursi, Hanura 1 kursi, dan total ada 35 kursi. Kemudian kita beralih ke halaman 16 Tribuners dari Tribun PSM. Adu cerdik Tavares versus Paul Monster. Ramu taktik dengan skuad pincang. PSM Makassar dan Persebaya Surabaya akan bertemu memperebutkan kemenangan pada pekan ke-26 Liga 1 2023-2024. Pelatih di dua kubu, Bernardo Tavares dan Paul Monster, menjadi sorotan dalam duel klasik ini. Kecerdikan Bernardo Tavares dan Paul Monster akan diuji meramu taktik ketika bersua di Stadion Batakan. Mereka akan bertemu pada hari ini, Rabu 28 Februari 2024 pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Mereka tak bisa menurunkan skuad terbaik, baik antara PSM Makassar dan juga dari Persebaya Surabaya. Bernardo Tavares kemungkinan belum bisa memainkan striker Adilson Silva karena masih pemulihan cedera. Hal ini membuat juru taktik asal Portugal itu harus putar otak. Penyebabnya, di laga terakhir mereka gagal menjebol gawang lawannya. Padahal 17 tembakan dilepaskan, 6 tepat sasaran, akurasi M. Arfan CS harus dibenahi. Jika berkaca pada rekam jejak Bernardo Tavares bertemu Persebaya, pelatih berusia 43 tahun itu catatannya terbilang bagus. 3 pertemuan menorehkan 2 kemenangan dan sekali kalah. Kepercayaan diri Bernardo Tavares semakin tinggi. Tim besutannya tidak tersentuh kekalahan di 7 pertandingan terakhir di Liga 1. Menjamu Persebaya jadi kesempatan PSM Makassar perbaiki peringkat di tangga klasemen. Tim berjuluk Pasukan Rambang ini menempati peringkat 9 dengan 33 poin. Mereka tak boleh lagi membuang poin sebab jika kalah atau seri, peluang pertahankan gelar juara kian tipis. Sekarang selisih 9 poin dengan Bali United di peringkat 4 batas masuk Champions Series. Bernardo Tavares menyebut pertandingan melawan Persebaya Surabaya menjadi pertandingan penting dan sulit. Makanya ia meminta kehadiran supporter untuk memberikan dukungan langsung di pinggir lapangan. Menurutnya, kehadiran supporter akan memberikan motivasi pemainnya sehingga berdampak pada performa tim. Ini pertandingan penting bagi kita, semoga supporter datang memberikan motivasi dan akan berdampak kepada performa tim untuk mendapat hasil yang kita inginkan. Katanya, pada saat pre-match konferensi pers PSM Makassar versus Persebaya di Stadion Batakan, Selasa 27 Februari. Sementara Paul Monster menghadapi situasi pelik, pelatih berpaspor Swedia Irlandia Utara itu harus kehilangan 3 pemain pilar, kiper Hernando Ari dan gelandang Song Uiyong yang masih pemulihan cedera.
Kemudian sang kapten Reva Adi Utama masih menjalani sanksi larangan bermain. Paul Monster pun harus utak-atik pemain demi mendapatkan komposisi tepat melawan PSM Makassar. Lantaran Persebaya butuh kemenangan untuk menjauh dari papan bawah, tim berjuluk Bajul Ijo tertahan di peringkat 14 dengan 31 poin. Jika menang, mereka akan menggeser posisi PSM Makassar sekaligus menjauh dari zona degradasi. Paul Monster puncak catatan mentereng ketika bersua PSM Makassar. Juru taktik berusia 42 tahun ini tak pernah kalah, walau kala itu masih melatih Bayangkara FC. 4 pertemuan, 2 kali menang dan imbang 2 kali dari PSM Makassar. Catatan pribadi itu pastinya ingin dilanjutkan, utamanya bawa 3 poin pulang dari Batakan. Paul Monster mengaku tak sabar menantikan pertandingan melawan PSM Makassar. Ia menilai laga tersebut akan berjalan bagus. Tentang pertandingan besok atau hari ini, kita tidak sabar dan sangat excited, katanya. Ia pun meminta Andre Octaviansyah CS untuk fokus 95 menit di pertandingan. Lantaran PSM Makassar merupakan tim yang bagus. Kita fokus untuk pertandingan, kita tahu PSM Makassar adalah tim yang bagus, ungkapnya. Terkait gaya fashion, di laga PSM Makassar versus Persebaya bukan hanya adu cerdik Bernardo Tavares dan Paul Monster, namun juga gaya fashion keduanya saat memimpin timnya dari pinggir lapangan. Bernardo Tavares, sosok pelatih yang mempertahankan kepala pelontosnya, sudah memasuki 2 musim mengarsiteki PSM Makassar. Ia tetap dengan kepala botaknya. Selain itu, brewok tipis kerap dibiarkan tumbuh di wajahnya, membuatnya Bernardo Tavares tampil cool. Dalam berpakaian, Bernardo Tavares tampil sederhana. Ex-pelatih Helsinki IFK ini menggunakan baju berkerah dan celana pendek. Sedangkan Paul Monster tampil dengan gaya rambut belah samping ke kanan. Untuk pakaian ia selalu tampil rapi, memakai kemeja lengan panjang dan celana panjang. Kita juga bisa melihat di bagian bawah halaman 16 Tribuners terkait profil dari Bernardo Tavares dan juga Paul Monster. Kemudian Tribuners, untuk Tribuners yang ingin membaca secara lengkap koran Tribun Timur edisi hari ini, Tribuners dapat mendapatkan koran di agen-agen terdekat, dan untuk berlangganan 80.000 per bulan, 1 juta per tahun, Tribuners dapat menghubungi hotline subscriber di 0411-811-5500 atau WhatsApp dan juga SMS ke Tribun Timur Family Card di 0811-1413-5555. Demikian highlight koran Tribun Timur kali ini. Saksikan juga berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi Sania dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.